وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 22 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 1 Mei 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, landasan iman berdasarkan naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang atau masih di dalam pembicaraan al-babul awal, beriman atau tentang al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih di dalam al-faslu tsani, pasal yang kedua, tauhid al-uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, dan masih di dalam al-mabhatsus tsalits, pembahasan yang ketiga, himayatul Mustafa janabat tauhid, penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap tauhid. Dan masih di dalam sub pembahasan yang ketiga ini, yaitu sub pembahasan yang keenam, yaitu at-tawassul. Ini mic-nya kayaknya kurang ya. At-tawassul. Taib. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tawassul. Tawassul diambil dari kata Arab, yaitu al-wasilah atau al-wasilah.
Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas arti al-wasilah. Siapa yang masih ingat tentang arti al-wasilah? Yang paling yang paling menetap di dalam ingatan apa arti tawassul pada pertemuan yang sebelumnya? Mencari jalan. Mencari jalan untuk mendapatkan ridha Allah, masuk surga atau jauh dari api neraka. Itu arti dari tawassul, mencari jalan agar dapat ridha Allah dan masuk surga. Kemudian bukan termasuk arti tawassul adalah apa? Mencari perantara. Bukan termasuk arti tawassul adalah mencari perantara. Kalau seandainya ada seorang, kemudian ada Allah, lalu dia mencari perantara untuk sampai kepada Allah, maka ini berarti kurang memahami tentang tawassul. Karena arti tawassul adalah mencari jalan, sebagaimana dijelaskan oleh imam ahli tafsir, di antaranya Abdullah bin Abbas, Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi, bahwa tawassul artinya adalah al-qurbah. Al-qurbah, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk kepada poin C di dalam sub bahasan yang keenam, yaitu tentang tawassul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menjaga tauhid dengan cara mengajarkan tawassul yang benar dan menjauhi tawassul yang penuh dengan kesyirikan. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Jim, aqsamut tawassul. Yanqasimut tawassulu ila qismain. Tawassulun masyru'un wa tawassulun mamnu'un. Nah. C. Pembagian tawassul. Tawassul terbagi dua, tawassul yang disyariatkan atau dibolehkan dan tawassul yang dilarang. Tawassul yang disyariatkan maksudnya adalah disyariatkan dalam agama Islam. Jadi di dalam agama Islam ada tawassul. Bukan berarti tidak ada tawassul. Dan termasuk fitnah terhadap dakwah salaf yang mengusung dakwah sunnah, memahami Al-Quran dan hadis ala fahmi salafil ummah, adalah menuduh bahwa orang-orang yang mengikuti dakwah salaf tidak bertawassul atau mengingkari tawassul. Maka dengan sadar dan gamblang kita menyatakan yang mengingkari tawassul berarti dia mengingkari Al-Quran dan hadis. Yang mengingkari tawassul berarti dia mengingkari Al-Quran dan hadis. Karena di dalam Al-Quran kita dapati tawassul yang artinya adalah wasilah. Surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah al-wasilah kepadanya.
carilah al-wasilah, yaitu carilah, berbuatlah tawassul agar sampai kepada Allah, agar dapat ridha Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tawassul ada yang disyariatkan dan ada yang terlarang. Kemudian, awalan, at-tawassulul masyru'u huwa at-tawassulu ila Allah bil wasilati as-sahihati al-masyru'ah. Wat-tariqu as-sahihu li ma'rifati dzalika huwa ar-ruju'u ila al-kitabi was-sunnati wa ma'rifati ma warada fihima anha. فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. Nah. 1. Tawassul yang disyariatkan ialah tawassul kepada Allah dengan jalan wasilah yang sah dan disyariatkan. Jalan yang benar untuk mengenal demikian adalah dengan merujuk Al-Quran dan As-Sunnah, serta dengan mengenal segala yang disebutkan di dalam keduanya tentang tawassul. Maka setiap wasilah atau jalan yang dinyatakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai wasilah yang disyariatkan, berarti ia termasuk tawassul yang disyariatkan pula. Sedangkan yang selain itu dianggap sebagai tawassul yang dilarang. Ya, pengertian tawassul yang disyariatkan, tawassul kepada Allah dengan mendekatkan diri yang benar dan disyariatkan. Dan untuk mengetahui cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar dan disyariatkan adalah melalui Al-Quran dan Sunnah. Sunnah di sini maksudnya hadis. Hadis. Sunnah di sini maksudnya adalah hadis. Maka apa saja yang ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah, dia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah tawassul yang disyariatkan. Dan selain itu berarti tawassul yang terlarang. Selain itu berarti tawassul yang terlarang. Nah, wat tawassulul masyru' yandariju tahtahu thalathatu aqsam anwa'. Al-awwal at-tawassul ila Allah taala bismin min asma'ihi al-husna أو صفة من صفاته العظيمة كأن يقول المسلم في دعائه اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني أو يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني ونحو ذلك. ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Nah, tawassul yang disyariatkan tersebut dapat diklasifikasikan kepada 3 kelompok. Pertama, bertawassul kepada Allah dengan jalan menyebut Al-Asma'ul Husna atau nama-namanya yang maha baik. Al-Asma'ul Husna, al-asma jamak dari isim. Al-asma jamak dari isim. Dan disifati oleh Allah dengan Al-Husna. Al-Husna artinya balagatil ghayata fil husn. Dalam bahasa Indonesia artinya nama-nama itu sampai kepada puncak kebagusan. Itu arti al-husna. Balagatil ghaya fil husn. Nama-nama Allah yang tadi disifati oleh Allah dengan al-husna, maka artinya adalah nama-nama itu sampai kepada puncak kebagusan. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan di dalamnya. Wala aiba fiha, tidak ada kerusakan di dalamnya. Tidak ada aib di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu arti Al-Asma Al-Husna. Dan Allah sendiri yang menamai dengan Al-Husna ini. Maka kita berpegang teguh dengan itu. Tidak kita ganti dengan lafaz yang lain. Misalkan Al-Asma Al-Azimah, Al-Asma Al-Uzma. Nah, Al-Asma Al-Husna. Karena Allah sendiri yang menamainya dengannya. Nah, atau sifat-sifat yang agung.
Nah, atau dengan jalan menyebut sifatnya yang maha agung. Misalnya seorang muslim di dalam doanya menyebut, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu karena sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, di sini karena sesungguhnya engkau maha pengasih maha penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama Allah yang husna. Ketika kita berdoa, kita bertawasul. Caranya dengan menyebut nama Allah. Yaitu seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allahumma inni as'aluka bi annaka Ar-Rahmanur Rahim an tu'afini. Ya Allah, aku mohon kepada engkau bahwa sesungguhnya engkau adalah yang maha pengasih, yang maha penyayang. An tu'afini. Hendaknya engkau memberikan afiat kepadaku. Nah, di sini saya ingin menyinggung. Kita ini di dunia banyak keperluan. Di akhirat juga banyak keinginan. Dan tidak ada doa yang paling lengkap yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan keinginan dan keperluan dunia akhirat, melainkan meminta afiat. Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Maka sering-sering berdoa ini. Karena kita mempunyai banyak hajat. Banyak hajat. Kita ingin dijauhkan dari mara bahaya. Kita ingin mendapatkan kebaikan. Maka sering-seringlah berdoa, Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang berdoa diberikan oleh Allah yang lebih luas pemberiannya dibandingkan afiyah. Afiyah artinya keselamatan, kesehatan, kenyamanan, ketenangan, keharmonisan antara keluarga, suami istri, orang tua anak, dan seterusnya. Semua keperluan kita masuk ke dalam al-afiyah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada pamannya, sal al-afiyah. Wahai pamanku, mintalah al-afiyah. Sesungguhnya tidak ada orang pernah diberikan lebih besar pemberian dari Allah dibandingkan afiat. Kita tidak tahu kapan diuji oleh Allah. Istri kita diuji oleh Allah, anak-anak kita diuji oleh Allah. Tidak tahu. Ibu-ibu kapan suaminya diuji oleh Allah. Kita tidak tahu. Makanya berdoa minta afiat. Afiat yaitu ketentraman, kenyamanan, kesehatan, keharmonisan, ketenangan hidup. Kita tidak tahu. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan antu'afini atau antu'afiyani. Engkau memberikan afiat kepadaku. Nah, supaya engkau memberikan kesehatan atau afiat, atau ia berkata, aku memohon dengan jalan menyebut rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, agar engkau mengampuni dan mengasihiku, dan ungkapan lain yang seumpamanya. Dalil disyariatkannya tawasul ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Baik, ada pelajaran juga menarik ketika kita menggunakan tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka hendaknya nama-nama tersebut disesuaikan dengan permintaan kita, dan ini termasuk adab dalam berdoa. Seperti misalkan kita minta rahmat, maka kita menyebut ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Wahai yang maha rahmat, maha pengasih, maha penyayang, rahmati aku. Kita minta maghfirah, ya Ghaffar, ighfirli. Seperti istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lihat. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada semacam kesinambungan antara tawassulnya Rasul SAW dengan nama-nama Allah yang husna dengan permintaannya. Rabbighfirli, wahai Rabbku, berikanlah aku maghfirah. Wa tub alayya, dan berikanlah aku taubat. Maksudnya diampuni dosa-dosaku, dihapus kesalahan-kesalahanku, ditutupi aib dari dosaku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang selalu menerima taubat. Selama matahari masih terbit dari barat, belum terbit dari timur, belum terbit dari barat, maka pintu taubat masih terbuka. Selama nafas belum ditenggorokan karena mau meninggal, pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat 24 jam. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk di malam hari agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di siang hari agar memberikan taubat kepada orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Maka intinya yang ingin saya sampaikan adalah kalau bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna, maka diusahakan samakan dengan kesinambungan yang kita minta. Ya Razzaq urzuqni, Ya Qawiyyu ya Razzaq urzuqni. Wahai yang maha kuat, wahai yang maha luas rezekinya tanpa batas, berikanlah aku rezeki. Ya Rahman ya Rahim anjil mustad'afina minal mu'minina fi Gazzah. Wahai yang maha pengasih, yang maha penyayang, ya Latif, yang maha lembut, yang maha santun, selamatkanlah orang-orang beriman yang lemah di Gaza. Jadi ada kesinambungan. Nah, sebagaimana yang contoh yang disebutkan tadi oleh penulis, as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li wa tarhamani. Nah, yang kedua ini as'aluka bi rahmatika. Ini bukan nama, tapi sifat. Ya, ini bukan nama. Jadi kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan rahmatmu. Rahmat itu bukan nama, tapi dia sifat. Sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari nama tersebut diambil sifat. Sifatnya adalah Ar-Rahmah. Makanya kita boleh berdoa dengan itu. As'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Aku memohon kepada Engkau dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu. Apa permohonannya? Antaghfirali wa tarhamani. Engkau memberikan maghfirah untukku dan wa tarhamani, dan Engkau memberikan rahmat kepadaku. Lihat di situ ada kesinambungan. Ya. Jadi boleh bertawassul dengan tawassul yang disyariatkan. Salah satunya adalah bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang ulia, yang maha sempurna, maha tinggi. Contoh doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'aluka bi annakal wa al ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad an taghfira li. Yang artinya,
Wahai Allah, aku mohon kepada engkau bahwa sesungguhnya engkau Al-Ahad. Ini nama Allah. Ini bertawassul dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. As-Samad alladhi yahtaju kullu syai' ilaih. Zat yang seluruhnya berhajat kepadanya. Itu arti As-Samad. Zat yang seluruhnya berhajat kepadanya. Hendaknya engkau mengampuni dosa-dosaku. Nah, ini contoh bertawassul dengan apa? Dengan al-asma al-husna. Kemudian bertawassul dengan sifat-sifat Allah yang ulia. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan doa istikharah. Ya, bagaimana doa istikharah? Allahumma innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir. In kana hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri faqdurhu li wa yassirhu li. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Lihat di situ, dengan ilmu pengetahuan Allah. Bertawassul dengan sifat Allah, yaitu ilmu. Wa taqdir wa la aqdir. Dan engkau bertakdir, berkuasa, dan aku tidak mempunyai kuasa. Sesungguhnya jika perkara ini baik, maka mudahkanlah. Dan jadikanlah. Tapi jika perkara itu buruk, fasrifhu anni wa yassirhu lil khaira. Jika perkara itu buruk, maka jauhkan aku darinya dan berikan aku kebaikan sebagai penggantinya. Nah, itu intinya para ikhwah, hati-hati. Ini kalau nanti kita akan belajar di sini juga tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi saya hanya ingin memberikan contoh bahwa nama-nama Allah diantaranya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, As-Salam, dan seterusnya. Sedangkan sifat-sifat Allah seperti Al-Ilm, ilmu, As-Sama', pendengaran, Al-Basar, penglihatan. Kalau namanya kan As-Sami', ya, maha mendengar. Kalau sifatnya As-Sama', pendengaran. Kalau namanya Al-Basir, maha melihat. Sifatnya Al-Basar, maha penglihatan. Kalau namanya Al-Qadir, maka sifatnya Al-Qudrah, kekuasaan. Kalau namanya Al-Khaliq, maha pencipta, maka sifatnya Al-Khalq, penciptaan, dan seterusnya. Itulah bedanya nama dengan apa? Sifat. Dua-duanya boleh kita bertawassul dengannya. Nah, dalilnya bahwa tawassul yang seperti ini disyariatkan, surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi, lam kepemilikan, walam lil ikhtisas, kepemilikan yang khusus. Lillahi, ya, kepemilikan yang khusus. Artinya hanya Allah. Maka kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang indah adalah hanya Allah yang memiliki al-asma al-husna. Tidak ada selain Allah yang memiliki al-asma al-husna. Tadi sudah saya jelaskan apa itu al-asma al-husna. Asma adalah bentuk plural, bentuk jamak dari isim yang artinya nama. Sedangkan al-husna adalah allati balagatil ghayata fil husn, yang sampai kepada puncak kebagusan. Nama-nama Allah tidak ada kerendahan, keaiban, kerusakan, kekurangan. Nama-nama Allah seluruhnya adalah husna, bagus, indah, dan seterusnya. Semua nama-nama Allah, ya, semuanya bagus.
fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Lihat, dengan nama-nama Allah yang husna tadi. Nah, ini cara bertawassul yang kedua yang disyariatkan. Dan sering-sering menggunakan ini. Ya, sering-sering dalam doa berdoa dengan nama-nama Allah yang husna. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalam doanya banyak sekali berdoa dengan doa-doa yang husna, dengan nama-nama Allah yang husna. Nah, الثاني التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد كأن يقول اللهم بإيمانك بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه كما في قصة أصحاب الغار الثلاث التي سيرد ذكرها. Nah. Kedua, tawassul dengan jalan menyebutkan amal soleh yang pernah dilakukan seorang hamba. Misalnya, ia berkata, Ya Allah, dengan menyebut keimananku kepadamu, kecintaanku kepadamu, dan dengan ketaatanku kepada Rasulmu, ampunilah daku. Atau ia berkata, Ya Allah, aku memohon kepadamu karena kecintaanku kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan keimananku kepadanya, agar engkau lepaskan aku dari kesusahan. Atau seseorang berdoa dengan menyebutkan amal soleh yang berkesan atau mempunyai arti tersendiri yang telah ia lakukan dengan maksud bertawasul, mencari jalan mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan amalan tersebut, seperti yang terdapat dalam kisah 3 orang yang terkurung di dalam sebuah goa yang akan sebutkan kemudian. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tawassul jenis yang kedua, yaitu bertawassul dengan cara seorang hamba menyebut amal solehnya. Amal soleh boleh disebut, tapi di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Kalau di hadapan makhluk bukan riya, tetapi ujub. Karena riya itu saat beramal, bukan setelah beramal. Tidak ada riya setelah beramal. Yang ada adalah ujub setelah beramal. Paham ya? Tidak ada riya setelah beramal. Beramal riya itu adanya dalam keadaan beramal. Diboleh menyebut nama amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mengucapkan, Ya Allah, dengan imanku kepadamu, rasa cintaku untukmu, dan pengikutanku terhadap Rasulullah. Ini semua amal saleh. Iman, mahabbah kepada Allah, kemudian mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini amal saleh, terutama mahabbah. Dan saya pesan di sini pada ikhwan, perhatikan amalan-amalan qalbu kita ini yang sering ngaji dakwah sunnah, ngaji tauhid, kadang kurang disenggol tentang amalan qalbu. Akhirnya meskipun ngaji tauhid, tetapi sering terlalu mengagungkan makhluk dibandingkan Allah. Saya pernah diceritakan, ada orang ditelepon oleh atasannya, padahal ditelepon, artinya jauh antara si yang menelpon dengan yang ditelepon, jauh. Saking mengagungkannya terhadap makhluk, maka yang ditelepon ini sampai nunduk-nunduk, padahal yang menelpon sudah tahu orangnya. Ini urusan tauhid yang berkaitan dengan qalbu. Apa kaitannya? Kaitannya dengan amalan qalbu tawakkal. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, lihat, yang masih mengagung-agungkan makhluk padahal sudah ngaji lama tentang tauhid,
Beliau mengatakan, "Lau tawakkalal abdu 'ala Allah haqqa tawakkulih, la azala al-jabal min makanihi wa kana ma'muran bi izalatihi." Kalau seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya dia sanggup memindahkan gunung dari tempatnya jika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya singgung tadi? Karena berkaitan dengan mahabbah. Mahabbah itu amalan qalbu. Sebagian orang sudah ngaji tauhid, akan tetapi dia tidak disinggung amalan qalbunya. Lebih cinta kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu belajar tauhid itu adalah tauhid syirik akbar. Jadi merasa aman sudah. Contohnya, oh saya sudah tidak memakai jimat, alhamdulillah. Saya sudah tidak sujud kepada kuburan, alhamdulillah. Saya sudah tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, alhamdulillah. Berarti sudah merasa bertauhid. Akan tetapi di dalam kalbunya sering sekali lebih mencintai makhluk dibandingkan Allah. Lebih bersandar kepada sebab dibandingkan kepada yang membuat sebab itu bermanfaat, Allah Subhanahu wa taala. Contoh urusan rezeki. Ya, ada perkataan menarik saya dengar dari Fadilat Syekh Dr. Utsman Al-Khamis. Beliau mengatakan, jangan takut rezekimu. Wallahi, demi Allah, lan tanala rizq illa ma kataballahu lak. Kamu tidak akan pernah dapat rezeki kecuali atas apa yang Allah telah tuliskan untukmu. Walau kana fi famil asad, meskipun di mulut singa. Kalau itu dituliskan oleh Allah untukmu, pasti kamu dapat meskipun di mulut singa. Begitu orang bertauhid, tidak menghalalkan segala cara, tidak mengoplos, memasukkan, memarkup, ngaji sudah, ngaku sudah ngaji tauhid, korupsi, nepotisme, ngaku sudah ngaji tauhid, nggak benar ini. Kenapa? Karena sering kita selalu belajar tauhidnya adalah, oh saya sudah tidak berdoa kepada orang mati, saya tidak pakai jimat, tidak percaya dukun, selamat, surga di tangan. Tidak ya. Tauhid tidak mengagungkan kecuali Allah Jalla fi'ulah. Bahkan beliau mengatakan, wa in lam yaktubilaka lakallahu rizqa lam tanalhu walau jabalaka fi famik. Dan kalau seandainya Allah belum menuliskan untukmu itu adalah rizkimu, maka tidak akan sampai kepadamu meskipun orang memaksanya untuk masuk ke dalam mulutmu. Ya. Apa bukti orang yang sudah ngaji tauhid akan tetapi sebenarnya pengamalan yang tidak bertauhid? Kebanyakan yang ngeluh-ngeluh di media sosial. Baik si pelakunya merasa sempit rezeki ngeluh di media sosial, atau orang lain mengeluhkan si ini di media sosial. Aku sudah ngaji tauhid. Ngaji tauhid tidak seperti itu. Coba perhatikan perkataan menarik dari Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imam al-Muhaddithin, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, dikatakan oleh Abu Hudzaifah rahimahullah, ra'a Thawri rajulan 'inda qaumin yashqu dhaifah. Imam Sufyan bin Masruq al-Thawri melihat seseorang yang mengeluhkan nasibnya kepada orang lain. Ini sekarang banyak terjadi di media sosial. Tegepak sedikit, aku tegepak tadi lawan si Acil.
Mengeluh di media sosial. Apa-apa mengeluh. Gaji mengeluh. Ya, semuanya dikeluhkan. Coba perhatikan nih. Yang ngaji tauhid, tetapi sebenarnya hatinya tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa dikeluhkan di media sosial. Kalau duduk bersama si fulan, pasti ngeluh. Enggak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya bifadlillah azza wa jal sering ketemu dengan Al-Ustaz Al-Fadil Abu Zamzam hafizahullah. Ustaz Febri. Salah satu yang menarik dari akhlak beliau, sering sekali menyebut alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Alhamdulillah. Tidak ada sama sekali mengeluhkan nasibnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tidak ada nulis di media sosial. Gengsi kita nulis di media sosial. Yang sudah ngaji tauhid, gengsi untuk nulis di media sosial. Segala macam keluh kesah kita. Lalu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya hadza syakauta man yarhamuka ila man la yarhamuk. Wahai fulan, engkau mengeluh kepada manusia, sebenarnya engkau telah mengeluhkan Allah yang mengasihimu kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza ghayatul jahl. Ini kebodohan tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak faham tentang Allah dan tidak faham tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah. Ini kenapa saya singgung ini, karena tadi berkaitan dengan mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta kepada Allah, itu amalan yang antum berhak untuk berdoa dengannya. Amalan qalbu yang besar. Ya Allah, aku mencintai engkau. Karenanya aku tinggalkan ini demi engkau. Maka mudahkan rezekiku. Salehkan anakku. Selamatkan istriku dan seterusnya. Wallahu a'lam.
saya ingin mengingatkan kembali tentang mahabbah tadi. Mahabbah, rasa cinta itu amalan qalb. Dan Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, a'malul qulub hiyal asl. Amalan qalbu dia adalah sumber amal. Wa amalul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Dan amalan anggota tubuh itu pengikut dan penyempurna. Contoh mahabbah, rasa cinta. Hanya dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala timbullah amal. Timbul amal. Bahkan subhanallah, tadi saya pagi baca kitab Al-Mahabbah hiyal asr wa biha yustalladhu al-ibadah. Tustalladhu al-ibadah. Mahabbah adalah sumber asal muasalnya. Dan dengan mahabbah ini ibadah menjadi lezat, menjadi indah, menjadi manis. Salat tidak malas, baca Quran tidak malas, salat malam tidak malas. Ya, ada loh orang bangun malam kemudian dia tidak salat malam, tetapi main media sosial bangun malam, pas sepertiga malam terakhir dibangunkan oleh Allah. Kenapa? Karena kurang mahabbah kepada Allah. Ya, mahabbah itu sumber amal, dan dengan mahabbah pula lezat ibadah, lezat sedekah, lezat infak, lezat zakat, lezat berzikir, berdoa. Dan ini juga nasihat. Saya kemarin ke tempat mertua di Lombok, salah satu kajian, judul kajian saya, nasihat untuk pengikut dakwah sunnah. Silahkan dengarkan kajian tersebut. Salah satu nasihat yang saya sampaikan adalah menuntut ilmu untuk gemar beramal, bukan malas beramal. Menuntut ilmu tujuannya adalah agar gemar beramal. Dan gemar beramal asal muasalnya adalah rasa cinta kepada Allah. Kenapa bisa terjadi sejarah-sejarah heroik di tengah para sahabat? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah. Ketika kaum muhajirin datang ke Madinah, disambut oleh kaum Ansar dan berbagi, bukan hanya harta, istri dibagi. Kenapa? Mahabbah kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Dengan rasa cinta ini timbul pengorbanan yang tidak selalu diukur dengan uang. Ya, seorang guru ngaji dengan gaji terbatas, yang penting dia cukup, walhamdulillah. Tetapi dia cinta kepada Allah dengan Qur'annya. Seperti misalkan Abu Abdurrahman Ibnu Laila, kalau tidak salah, Abdurrahman bin Laila. Beliau dia di zaman Utsman bin Affan ngajar Quran sampai kepada zaman Yusuf bin Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. 40 tahun cuma duduk ngajar orang Quran. 40 tahun cuma duduk ngajar orang Quran. Ketika ditanya, maq'adaka ala hadha, apa yang menyebabkan engkau lama duduk seperti ini? Apa rahasianya? Hadzal hadis. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.
Kenapa bisa timbul seperti itu? Lama istiqamah. Karena mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hitungan-hitungan dunia. Kita hitungan dunia rugi para ikhwah. Capek. Hitungan kita di akhirat. Inna sil'atallahi ghaliyah. Ingatlah, perjanjian, perniagaan dengan Allah itu mahal. Karena dia ujungnya surga. Mahal dia. Perlu pengorbanan keringat, darah, harta, perasaan, waktu untuk Allah. Kapan itu bisa terjadi? Ketika mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang-orang kaum Ansar walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan sulit juga, kenapa bisa membantu kaum Muhajirin? Karena mahabbah kepada Allah. Rasa cinta itu menghasilkan perjuangan yang hebat, ketegaran, kesabaran, kekokohan di dalam iman. Itu mahabbah. Itu pentingnya seorang mempunyai amalan qalbu al-mahabbah. Ini sekali lagi saya singgung, kita kadang-kadang ngaji tauhid, ngajinya adalah hanya karena ingin terlepas dari syirik besar. Itu bagus. Tidak menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, tidak sujud kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Tapi jangan lupa, kita pun harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya orang yang sudah lama ngaji tauhid, dia semangat beribadah, semangat menghafal Quran. Semakin hari semakin banyak hafalan Qurannya. Semangat belajar bahasa Arab. Coba antum introspeksi diri. Berapa lama kita ngaji? Dakwah sunnah ini. Kemudian dari bahasa Arab, berapa lama kita bisanya? Berapa banyak kita bisanya? Berapa lama kita sudah ngaji? Dan berapa banyak kita hafal Al-Quran? Kemudian membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Berapa lama kita sudah ngaji? Kemudian berapa banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah di pagi hari, kemudian di sore hari. Zikir benar-benar setelah selesaikan. Ini adalah mahabbah. Maka kalau ingin bertawassul dengan Allah, sebutkan mahabbah. Ya Allah, aku mencintai Engkau, ampuni aku. Ini amalan sangat luar biasa. Nah, wa yadullu ala masyru'iyyatihi qauluhu ta'ala alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Surat Ali Imran al-ayat as-sadis ashar. Wa qawluhu ta'ala rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Surat Ali Imran al-ayat tsalitsa wal 50. Dalil dibolehkannya tawassul seperti ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 16. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul, karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 53. Nah, dan inilah indahnya dakwah sunnah. Ada amalan, ada dalilnya. Tinggal kita berusaha memahaminya, kemudian mengamalkannya. Jadi tenang kalbu kita. Oh memang ini amalan, ada dalilnya. Bertawassul dengan amal saleh. Dalilnya ini Ali Imran ayat 16. Innana amanna faghfir lana. Wahai Rabb kami telah beriman. Iman amal saleh. Maka ampuni dosa kami. Berarti sebutkan amal saleh, kemudian baru minta kepada Allah. Itu termasuk daripada tawassul dengan amal saleh. Kemudian juga di sini sebutkan surat Ali Imran ayat 53, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Dua amalan di sini. Beriman kepada Al-Qur'an, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faktubna ma'asy syahidin. Masukkan kami termasuk orang-orang yang syahid nanti di hari kiamat. Ini termasuk amal saleh. Nah, ada faedah di sini menarik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mengapa
doa-doa di dalam Al-Quran senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakai Rabbana. Apa faidahnya? Ya. Sering doa-doa di dalam Al-Quran memakai Rabbana. Apa faidahnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi di dalam ayat-ayat Rabbana innana amanna faghfir lana dan seterusnya. Sedangkan doa-doa melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sering memakai Allahumma. Ya. Allahumma atina fid dunya hasanah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma dan seterusnya. Banyak doa-doa dengan Allahumma. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran banyak memakai kata Rabbana karena beberapa sebab. Satu, Al-Quran kalamullah. Al-Quran firman Allah yang agung. Maka banyak memakai kata Rabbana. Ya, banyak memakai kata apa? Rabbana. Kemudian sedangkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berasal dari makhluk, yaitu para nabi. Allahumma. Dan seorang makhluk menghambakan diri kepada Allah. Makanya banyak memakai kata apa? Allahumma. Nah, ini rahasia, ya. Rahasia. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan ini dijelaskan oleh Imam Malik rahimahumullahu taala. Nah, wa min dzalika ma tadammanathu qissatu ashabil ghar الثلاثة كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر. Ini hadis panjang, waktu kita habis, mudah-mudahan kita bisa bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan karena di dalam hadis ini panjang, banyak faedah yang kita bisa ambil. Hadis tentang 3 orang yang terperangkap di dalam sebuah goa. Mudah-mudahan nanti kita bahas lebih dalam. Selain permasalahan yang berkaitan dengan akidah, juga ada yang berkaitan dengan permasalahan qalbu. Wallahu a'lam. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan sebagai anak untuk orang tua yang sudah meninggal? Yang mana amalan tersebut dapat menjadi amal jariyah untuk orang tua kita. Para ikhwah, lihat ya, pentingnya belajar bahasa Arab. Sampai penulisan Latin pun kita salah. Itu menunjukkan rendahnya semangat kita belajar bahasa Arab. Dan rendahnya semangat kita mempelajari agama. Ya, itu menunjukkan rendahnya semangat kita belajar bahasa Arab dan rendahnya semangat kita belajar agama. Imam Al-Qayyim mengatakan, la ya'rifu fadla al-Quran illa man 'arafa al-lisan al-Arabi. Tidak ada yang mengetahui keagungan keistimewaan Al-Quran kecuali yang memahami bahasa Arab. Ya, amal jariyah pakai Z. Padahal amalan jariyah. Apa arti jariyah? Mengalir, pahalanya mengalir. Ya, taib. Saya akan bawakan atas pertanyaan ini jawaban dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Laisa syai'un afdala anfa'u atau anfa'a lil mayyiti ba'da mautihi min du'ai al-walad. Saya ulangi, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk
si mayat setelah kematiannya dibandingkan doa anak. Maka berdoalah kepada Allah. Doa tidak membutuhkan harta, tidak membutuhkan usaha yang begitu luar biasa. Doa, ngangkat tangan mohon kepada Allah maghfirah. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis riwayat Tirmizi dan Imam Muslim, "Idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalatha." Jika seorang meninggal maka terputus dari amalnya kecuali dari tiga. Salah satu dari tiga tersebut, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Nah, apa pendapat wallahu alam? Apa pendapat Ustaz tentang akun-akun dakwah di sosial media mengatasnamakan dakwah salaf, bukan nama pribadi, tetapi isi kontennya seperti mengadu domba, memotong-motong video kajian sebagian ustadz dan dibenturkan dengan tokoh tertentu yang berbuat kesyirikan atau bid'ah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lebih baik ini tidak dilakukan. Kalau seandainya membuat akun dakwah maka dipersilakan, tapi tidak perlu untuk ditandingkan satu dengan yang lainnya. Karena gini para ikhwan, ini saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ad-din laisa liman ghalab. Agama itu bukan untuk siapa yang menang debat. Ya, agama itu ad-din qala Allah wa qala Rasul. Agama itu firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan ulama-ulama yang mengikuti para sahabat. Itu agama. Ad-din laisa liman ghalab. Agama bukan siapa yang menang debat. Ini perkataan dari Imam Malik rahimahullah. Ketika ada seorang berkata, "Ya Imam, ujadiluka." Wahai Imam, aku ingin berdebat dengan engkau. Kata Imam Malik rahimahullah, fa in ghalabtani tattabi'uni. Kalau seandainya engkau mengalahkan aku dalam debat, apa yang akan terjadi? Engkau harus mengikuti aku. Kata orang tersebut kepada Imam Malik. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, fa in ghalabtuka. Kalau aku bisa mengalahkan engkau, attabi'uka. Maka orang tersebut menjawab, aku akan ikuti engkau. Kemudian Imam Malik dengan kecerdasannya mengatakan lagi, fa idza jaa akhar ghalabana nattabi'uhu. Kalau seandainya datang orang ketiga kemudian mengalahkan kita berdua, apa yang terjadi? Kita ikuti dia. Kemudian Imam Malik mengatakan, ya hadza ad-din laisa liman ghalab. Wahai fulan, agama itu bukan bagi siapa yang menang debat. Agama itu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Itu beragama. Maka saya nasihatkan yang mempunyai akun-akun dakwah tidak perlu untuk dicampur-campur atau diadu-adu antara ustadz satu dengan ustadz yang lainnya. Dan saya termasuk yang korban dari itu. Tapi usamihuhu, saya maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Dan para ikhwah, jangan takut. Mungkin yang mempunyai akun dakwah seperti ini niatannya bagus. Ustaz, biar ada yang memerangi dakwah. Biar ada yang memerangi bid'ah, kesyirikan. Maka jangan takut. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Masih akan ada sekelompok orang, dan sekelompok itu kata para ulama meskipun satu orang yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka yang menyelisihi mereka, yang mencelakakan mereka, yang mencela mereka. Mereka akan tetap teguh seperti itu sampai datang hari kiamat. Mungkin masih akan ada sekelompok umat Islam yang benar-benar berada di atas al-manhaj as-sawi, di atas jalan yang lurus.
Jangan takut pada ikhwan yang dirahmati Allah. Dalam bulan Syawal ini ada 3 puasa sunnah, 6 hari Syawal, Ayyamul Bid, hari-hari putih, dan Senin Kamis. Apakah boleh dalam satu hari diniatkan untuk 3 puasa sunnah di atas? Apakah bisa dalam satu hari itu dapat pahala 3 puasa sunnah yang diniatkan? Terserah pian. Nah, terserah pian itu maksudnya innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Ya. Boleh digabung antara puasa Syawal dan dia berpuasa di hari Senin dan itu tanggal 13. Jika dia niatkan untuk mendapatkan 3 pahala puasa tersebut, dapat niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Yang tidak boleh adalah seorang menggabung puasa qada Ramadan dengan puasa Syawal. Bukan karena ini wajib, karena ini sunnah, akan tetapi karena puasa Ramadan adalah puasa tersendiri. Lihat, kunci katanya adalah ibadah mustaqillah, puasa tersendiri. Dan puasa Syawal adalah puasa tersendiri. Itu kuncinya, boleh menggabung atau tidak. Kalau dia bukan ibadah mustaqillah, bukan ibadah tersendiri, maka boleh digabung. Kalau ibadah mustaqillah, ibadah tersendiri tidak boleh digabung. Contoh, ada orang masuk masjid setelah selesai adzan subuh, masuk masjidnya, lalu sholat 2 rakaat, imbah sholat, bulik ke rumah. Setelah ditanya, kenapa pulang belum sholat? Sudah tadi digabung tahiyatul masjid dan sholat subuh. Kenapa tidak boleh digabung? Bukan karena ini wajib, karena ini sunnah, bukan. Tetapi sholat subuh ibadah tersendiri, sholat sunnah qabliyah subuh ibadah tersendiri. Itu syarat para ulama. Ini permasalahan disebut dengan at-tasyrik fin niyah di dalam bahasan ulama fikih. At-tasyriku fin niyah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi bertanya? Nah. Bagus pertanyaan dan agung pertanyaan ini. Bagaimana Ustadz menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Jawabannya, salah satu caranya adalah ingat-ingat nikmat Allah. Kita punya mata, antum bisa dengar kajian. Bahkan tadi, ya, ini bahayanya dengar musik ya. Para ulama mengatakan, di antara Imam Al-Qayyim rahimahullah, adimul basar aswa min adimis sama'. Orang yang tidak bisa melihat secara penampilan dan kehidupan di dunia lebih buruk dibandingkan yang tidak punya pendengaran. Tetapi dia lebih selamat di akhirat. Wa adimus sama' afsadu min adimil basar. Dan yang tidak bisa mendengar lebih merusak dibandingkan yang tidak bisa melihat. Makanya Allah, silahkan antum cek dalam Al-Quran, Allah sering menyebutkan tentang pendengaran terlebih dahulu dibandingkan penglihatan. Khalaqnas sam'a wal absara wal afidah. Ya, kami telah menciptakan pendengaran, penglihatan dan qalbu. Kenapa yang rusak ininya, terutama kalau sering mendengar musik, kan rusak. Ya, dan saya nasihatkan, yang memfatwakan halalnya musik, bertobatlah kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Karena menyelisih ijma' bukan hanya imam yang 4, dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bertobat kepada Allah SWT. Sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara fatwa musik ada yang halal. Dugem halal. Itu gara-gara fatwa musik tuh. Fatwa musik halal.
Halalnya halal, haramnya haram. Dugem halal. Jadi yang hadir adalah jilbab. Dugem halal. Nah, kembali ke pertanyaan antum tadi, punya telinga maka bersyukurlah. Punya mata, bersyukurlah. Syukuri semua anggota tubuh kita. Niscaya kita akan mencintai Allah. Disinilah rahasia Rasulullah SAW bersabda, tahadau tahabu. Saling kasih hadiahlah, maka kalian akan saling mencintai. Kalau ada orang ngasih kita hadiah, maka kita akan ingat orang tersebut, mendoakan orang tersebut, berkatakan kepada orang tersebut, jazakallahu khair. Ada semacam hal yang tersimpan di dalam kalbu kita. Ini anak orang baik. Buktinya dia ngasih hadiah sama saya. Bagaimana yang hadiahnya tanpa batas? Bagaimana yang hadiahnya tidak ada batasannya? Baik dari sisi jumlah, waktu, tempat, dan seterusnya. Tidak ada batas. Bahkan para ikhwan, kita sedang bermaksiat dikasih nikmat oleh Allah. Apa itu? Beristighfar. Sedang bermaksiat dikasih nikmat oleh Allah, bisa beristighfar, dan itu Allah menginginkannya dari kita. Pokoknya kalau urusan sudah urusan cinta, ini agung, menimbulkan kita akan lapang dada, nyaman hidup, sehingga mencintai Allah, kemudian akhirnya tumbuh semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini obat yang kadang kalau pagi-pagi bingung, di sini mushaf, di sini HP. Baca mushaf ngantuknya luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurufnya 2, kepalanya pusing, mata barat. Betul? Kalau HP jagat 1 jam, 2 jam. Karena tidak cinta kepada Allah. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Lau alimtum kalama rabbikum ma syabi'tum minhu." Kalau kalian mengenali firman Allah, kalian tidak akan pernah puas membacanya. Dan saya pesan pada ikhwah, janganlah berlalu hari tanpa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan saya juga berpesan kepada kawan-kawan yang ngaji sunnah, harus punya lebih daripada yang tidak ngaji. Bahasa Arab tahu, Al-Quran lancar, semangat ibadah, bukan hanya casing saja. Ya, jenggot panjang, celana di atas 2 mata kaki, jilbab lebar. Ya, akan tetapi harus ada bukti bahwasanya kita mengaji ilmu agama, yaitu buktinya adalah amal. Amal bisa ditumbuhkan dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin meminta doa kepada para jamaah sekalian. Saya sedang melanjutkan kuliah S2, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu niat yang mungkin diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, yaitu niatannya adalah untuk belajar kembali. Belajar kembali sehingga kita benar-benar mengamalkan wasiat para ulama salaf, al-ilmu minal mahdi ilal lahd. Menuntut ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Semoga kita dimudahkan dalam segala urusan dan juga diberkahi dalam menimba ilmu agama dan bisa mengamalkannya. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.